Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 Sejarah Sains ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang rumah hubungan tinggi. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Ahmad Sauki, Emi Afifa Ramadini, Matilda LPG, Mawarti, Maida Aulia, Mila Karmila, Monika Aprilia, Raisa Hajira, Siti Rohana, Sitiana Azhara, dan Wahana Panjang Nugraha. Langsung saja kepada teman saya. Silahkan untuk mempresentasikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin penting pada rumah hubungan tinggi. Yang pertama, sejarah rumah hubungan tinggi. Nah, di sini akan menceritakan bagaimana asal-usul terjadinya atau terbentuknya rumah hubungan tinggi. Yang kedua, konsep sains pada rumah hubungan tinggi. Nah, di sini akan membahas mengenai sains apa saja yang ada pada rumah hubungan tinggi. Dan yang ketiga adalah pengaruh rumah hubungan tinggi. Pengaruh ini merupakan pengaruh rumah hubungan tinggi bagi masyarakat. Nah, ini berlaku zaman dahulu maupun zaman sekarang. Baiklah, selamat menyimak. Baik, kita lanjut. Sejarah rumah hubungan tinggi. Nah, di masa Kerajaan Banjar, rumah hubungan tinggi ini hanya diperuntukkan untuk para bangsawan maupun raja yang menjabat saat masa kesultanan tersebut. Nah, namun para pedagang kaya juga bisa membangun rumah ini setelah Kerajaan Banjar jatuh di tahun 1860 Masehi. Nah, rumah hubungan tinggi ini dibangun pada tahun 1867 Masehi oleh Haji Muhammad Arif. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya pada masanya. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, rumah hubungan tinggi yang dipergunakan oleh pejuang kemerdekaan atau TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sebagai markas dan tempat latihan. Nah, tidak lama setelah masa perjuangan berakhir, rumah hubungan tinggi ini mulai ditinggalkan penghuninya. Nah, sehingga bisa dikatakan jika rumah ini juga sebagai saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Nah, hingga kini rumah hubungan tinggi ini bisa kalian temui di beberapa desa di Kalimantan Selatan. Baik, perkenalkan nama saya Mawarti. Jadi, rumah Baanjung atau rumah berhubungan tinggi merupakan salah satu jenis rumah Baanjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Juga rumah ini bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal, serta menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah hubungan tinggi merupakan bangunan istana Sultan Banjar. Tipe ini merupakan karya arsitektur tertua dan mengandung banyak nilai sejarah menyangkut kerajaan Banjar. Bentuk hubungan yang tinggi dan melancip ke atas menyebabkan bangunan ini diberi nama dengan hubungan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep sains pada rumah hubungan tinggi. Bentuk bangunan rumah hubungan tinggi yaitu berupa rumah panggung yang merupakan arsitektur pentakuler. Arsitektur pentakuler adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berangsur lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Bentuk atapnya sendiri bervolume besar menjulang yang berfungsi sebagai penyimpan panas atau thermal mass. Kemiringan tinggi atap berfungsi untuk limpasan air hujan. Teritisan lebar di bagian depan rumah tersebut berfungsi untuk menaungi matahari. Peninggian lantai yang kurang lebih mencapai 2 meter tersebut berfungsi untuk menghindari pasang surut air rawa, menghindari luapan air sungai, dan mengurangi kelembapan.
Untuk kolong pada bagian bawah rumah bubungan tinggi ini berfungsi untuk menyimpan balok. Selanjutnya yaitu konsep sains pada rumah bumbungan tinggi. Rumah bumbungan tinggi terbuat dari dua jenis kayu yang tahan air dan panas, yaitu kayu galam dan kayu besi atau kayu ulin. Kayu galam dipakai sebagai pondasi yang ditanam di dalam air dan tahan terhadap pelapukan. Kayu galam dapat bertahan kurang lebih 70 tahun jika ditanam di dalam air. Adapun kayu ulin dipakai sebagai bahan untuk dinding, lantai, dan atap. Bentuk rumah bumbungan tinggi diibaratkan tubuh manusia, terbagi menjadi 3 bagian secara vertikal, yaitu kepala, badan, dan juga kaki. Pada bagian fondasi dan juga tiang itu diibaratkan sebagai kaki, sedangkan pada bagian bangunan utama itu diibaratkan sebagai badan, dan pada bagian atap itu diibaratkan sebagai kepala. Berikut adalah konsep sains pada rumah bumbungan tinggi. Kondisi geografis dan iklim Kalimantan Selatan itulah yang membuat pola pemukiman masyarakat pada masa lalu membuat rumah dengan tiang yang tinggi. Hal ini sebagai salah satu bentuk adaptasi dari masyarakat terhadap lingkungannya. Dalam kondisi alam tersebut membuat bangunan dibuat lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh rumah bumbungan tinggi. Rumah bumbungan tinggi yaitu satu jenis rumah Baanjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar. Disebut rumah Banjar di Kalimantan Selatan dan dapat dibilang ikonnya rumah Banjar karena jenis rumah inilah yang paling terkenal karena menjadi maskot rumah aturan sejak dahulu kala khas Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, masih pada pengaruh rumah bumbungan tinggi. Di dalam kompleks Keraton Banjar, dahulu kala konstruksi rumah bumbungan tinggi yaitu pusat atau sentral dari keraton yang menjadi istana kediaman raja yang dahulu tepat di depan rumah tersebut dibangun suatu balai yang disebut sebagai Balai Seba. Balai Seba itu sendiri merupakan balai penghadapan, yaitu salah satu konstruksi utama yang terdapat dalam kompleks Keraton Banjar, di mana balai tersebut dibangun pada tahun 1780 pada masa pemerintahan Panembahan Batuah atau biasa dikenal sebagai Sunan Nata Alam, yaitu Mangkubumi Sultan Banjar tahun 1760 sampai tahun 1801. Adapun pengaruh rumah bumbungan tinggi tersebut untuk masyarakat pada zaman sekarang ini, sebenarnya rumah-rumah bumbungan tinggi tersebut sudah dijadikan sebagai tempat wisata sejarah atau sebagai bangunan-bangunan sejarah yang menjadi ikonik atau maskot dari rumah adat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya masih ada masyarakat yang menerapkan rekonstruksi dari rumah tersebut, misalnya dari bagian atap rumah bumbungan tinggi yang menggunakan atap sirap yang terbuat dari ulin. Nah, di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah pedesaan di Kalimantan Selatan sebenarnya masih ada masyarakat yang menggunakan atap sirap yang terbuat dari ulin tersebut sebagai atap rumah mereka. Dan untuk desain rumah bumbungan tinggi tersebut, sekarang ini sudah ada beberapa arsitek yang mulai mengembangkan desain rumah tersebut yang ditransformasikan menjadi bangunan modern. Nah, masih pada pengaruh rumah bumbungan tinggi. Di dalam kompleks Keraton Banjar, dahulu kala konstruksi rumah bumbungan tinggi yaitu pusat atau sentral dari keraton yang menjadi istana kediaman raja yang dahulu tepat di depan rumah tersebut dibangun suatu balai yang disebut sebagai Balai Seba. Balai Seba itu sendiri merupakan balai penghadapan, yaitu salah satu konstruksi utama yang terdapat dalam kompleks Keraton Banjar,
di mana balai tersebut dibangun pada tahun 1780 pada masa pemerintahan Panembahan Batuah atau biasa dikenal sebagai Sunan Nata Alam, yaitu Mangkubumi Sultan Banjar tahun 1760 sampai tahun 1801. Adapun pengaruh rumah bubungan tinggi tersebut untuk masyarakat pada zaman sekarang ini, sebenarnya rumah-rumah bubungan tinggi tersebut sudah dijadikan sebagai tempat wisata sejarah atau sebagai bangunan-bangunan sejarah yang menjadi ikonik atau maskot dari rumah adat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya masih ada masyarakat yang menerapkan rekonstruksi dari rumah tersebut, misalnya dari bagian atap rumah bubungan tinggi yang menggunakan atap sirap yang terbuat dari ulin. Nah, di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah pedesaan di Kalimantan Selatan sebenarnya masih ada masyarakat yang menggunakan atap sirap yang terbuat dari ulin tersebut sebagai atap rumah mereka. Dan untuk desain rumah bubungan tinggi tersebut, sekarang ini sudah ada beberapa arsitek yang mulai mengembangkan desain rumah tersebut yang ditransformasikan menjadi bangunan modern. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.